أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan karunia untuk melakukan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang insyaallah kita akan laksanakan.
Ini adalah suatu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman dan penutup para nabi yang juga menjadi pembuka pintu surga pertama kali, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, para tabi'in serta kepada setiap orang yang mengikuti para salafus saleh dengan baik hingga akhir zaman. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal, pikiran, rasa dan kersa. Kehendak manusia berada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berbeda dari makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Malaikat menciptakan hanya memiliki akal, tapi diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya. Makan, minum, hubungan badan dan segala keinginannya yang bersifat jasmaniyah. Makan, minum. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana disebutkan dalam sebuah surah At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan setan, yakni berupa akal, pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, haturnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaniyahnya, ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dan bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagaimana permata dirinya. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagaimana dikutip dalam Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya'a ammal jawahiru fal iklu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. Yang pertama adalah fal iklu, yakni adalah akal. Yang kedua adalah wad-dinu, agama. Yang ketiga adalah wal haya'u, yakni sifat malu. Dan yang keempat adalah wal amalus salih, yakni amal saleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arahan pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama. Dengan mengendali berupa sifat malu tadi, akal menjadi pimpinan dan tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang patut, ataupun mana yang tidak patut.
dan mana yang harus dikerjakan ataupun yang mana harus ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai jawharul ruhaniyul khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi banil insani yu'rafu bahil haqqu wal batil, yang artinya permata rohani ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permata kedua yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat malu serta membuahkan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia, seperti rasa malu memperhatikan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah an yamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah, yang artinya ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajar jika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, al-imani minal haya'u, malu itu sebagian daripada iman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang merugikan orang lain. Betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, namun hanya mempererat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibatnya yang timbul dari itu bukan amal soleh, tetapi justru maksiat. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan termasuk dalam kategori muttaqin, yakni orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin bayyinah liyukhrijan nasa biha minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ghfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة